warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuk-Nya jualah. Sehingga pada kesempatan di hari ini kita sudah memasuki tanggal 12 Ramadan 1444 Hijriah. Dalam artian kita sudah berada di puluhan kedua daripada bulan Ramadan. Kita berharap semoga Allah memudahkan kita untuk dapat melaksanakan aktivitas rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga berharap semoga apa yang telah kita jalankan, baik dari saum kita, kemudian qiyam Ramadan yang telah kita lakukan di malam harinya, tilawatil Quran yang telah kita bacakan ayat-ayatnya, infak atau sedekah yang telah kita keluarkan dermanya, zikir kepada Allah yang telah kita ucapkan asmanya, semoga itu semua senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala atau idza jaa Ramadan, apabila Ramadan itu telah datang, apabila telah masuk Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutuplah pintu-pintu neraka jahanam. Di dalam hadis yang lain disebutkan, dan setan-setan pun dibelenggu. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa Allah memberikan kepada kita waktu yang utama, yaitu adalah di bulan Ramadan ini, untuk mendaftarkan diri kita sebagai calon-calon penghuni surga. Ibarat sebuah instansi atau juga perusahaan sedang membuka lowongan dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Mana mungkin kita dipanggil untuk interview atau tahap selanjutnya kalau seandainya mendaftar saja kada. Jadi paling tidak pertama adalah kita harus mendaftarkan diri kita. Nama kita terdaftar di list sebagai calon-calon penghuni surga. Kemudian setelah itu tidakkah cukup hanya sekedar mendaftar? Belum cukup, Pak. Biasanya ketika kita mendaftar, maka juga harus memenuhi persyaratan atau berkas-berkas yang harus kita bawa. Nah, dan Allah membuka selebar-lebarnya, Pak. Kalau dalam lowongan kerja biasanya misalnya hanya 10 orang yang diterima, yang daftar 1000. Tapi untuk apa yang Allah janjikan ini, bahwasanya pintu-pintu surga itu dibuka
maka Allah membuka lebar-lebar siapapun di antara kita kaum muslimin yang menginginkan diri kita semua masuk ke dalam surganya. Jadi tidak dibatasi Pak, hanya 1-2 orang, tidak dibatasi hanya 100 orang atau bahkan juga 1000 orang, tetapi dibuka selebar-lebarnya, yaitu adalah bagi kita yang memang memenuhi persyaratan-persyaratan. Jadi dibuka selebar-lebarnya, tidak dibatasi. Siapapun yang ingin mendaftarkan dirinya maka dipersilahkan. Yang kedua adalah kita juga harus memenuhi berkas-berkasnya. Tidak mungkin kita lolos ke tahap selanjutnya, yaitu adalah interview biasanya atau wawancara, kalau seandainya kita tidak memenuhi berkas atau persyaratan-persyaratannya. Apa saja persyaratan-persyaratannya? Yaitu adalah dengan amal-amal soleh. Jadi tidak hanya percuma dengan mendaftar saja selesai, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa intensifkan, julangkan amal-amal kita sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala, agar memang kita terpilih menjadi salah satu daripada penghuni-penghuni surga. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa yang pertama? Pertama ada saum. Kita harus bisa melaksanakan ibadah saum sesuai dengan rukun dan juga syarat. Dan juga kita menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Termasuk juga adalah mengurangi pahala puasa kita. Kita harus menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Mungkin di antara kita bisa menghindari makan dan minum di siang hari Pak, tetapi ternyata sangat sedikit orang yang mampu menghindarkan dirinya daripada perkataan-perkataan atau hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Dan masing-masing orang pahalanya itu bisa berbeda-beda Pak. Yang seharusnya misalnya Allah menyediakan 100% pahala, tapi ternyata berkurang seiring jam sampai dengan sore harinya. Ketika seseorang mengumpat orang lain atau mungkin juga mencela orang lain, maka berkurang pahala-pahala puasanya walaupun belum batal. Ketika misalnya dia melakukan ghibah, semakin berkurang lagi pahalanya. Bahkan kata Rasul, rubba shaimin hazzuhu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya selain daripada lapar dan haus saja. Jadi sehari dia berpuasa, walaupun dia mampu menjaga dirinya dari makan dan minum, tetapi ternyata dia tidak mampu menjaga lisannya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya. Maka itu harmonisasi yang terjadi dalam bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu makan dan minum Pak, tetapi juga menahan diri kita dari ucapan-ucapan yang itu juga bisa mengurangi pahala puasa kita. Dalam hadis Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu, kata Allah di dalam hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam itu adalah untuknya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih, puasa itu adalah untukku kata Allah, dan aku yang akan mengganjarnya. Fala yarfus wala yajhal, ketika dia berpuasa maka jangan dia mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang cabul, kata-kata yang porno. Wala yajhal, dan jangan dia berbuat bodoh atau juga bertindak bodoh. Kemudian di dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, man lam yada' qaula zur wal amala bih, barang siapa yang dia tidak bisa meninggalkan qaula zur, perkataan-perkataan dusta, wal amala bih, dan juga perbuatan-perbuatan dusta, falaisa lahu hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak butuh terhadap apa yang telah dia tinggalkan dari makan dan juga dari minumnya. Kadang-kadang misalnya berdagang, tapi ternyata di dalam
perdagangan yang dia lakukan itu melakukan penipuan, kecurangan dan segala macamnya. Bujur aja Pak, kata kadang-kadang mengucapkan kata berelaan, juallah, tukarlah, atau mungkin juga kata-kata seikhlasnya, atau juga berelaan malah seadanya, jual seadanya aja. Tapi kalau seandainya di dalam jual beli tersebut mengandung kecurangan, maka tetap saja walaupun telah disematkan kata-kata berelaan, itu tidak bisa menghapus dosa kecurangan yang dia lakukan, Pak. Jadi tidak bisa terhapus dosa-dosa dari kecurangan yang dia lakukan, tetap itu harus bisa diselesaikan antar kita manusia. Jadi kalau hubungan kepada Allah, dosa kita kepada Allah, maka kapanpun kita bisa meminta maaf, memohon ampun. Tapi kalau urusannya itu adalah dosa antar manusia, maka harus diselesaikan dengan yang bersangkutan. Bahari misalnya waktu SMA di kantin bepadah wade 1 sakanya mah ambil 5. Nah bujur aja wade 1 baik wade 1 nang dimakan. Nah, berarti dosa yang telah dia lakukan semasa itu dia harus selesaikan dengan yang bersangkutan, Pak. Cari ya acil warungnya, Pak. Amun sudah kada lagi, kepada siapa? Keluarganya. Kalau keluarganya juga sudah tidak ada, kemana? Maka sumbangkan. Ibnu Abbas pernah membeli seorang budak, kemudian ketika Ibnu Abbas mengambil uang ke dalam rumah, keluar sudah tidak ada lagi budak, pemiliknya sudah tidak ada lagi. Maka kata Ibnu Abbas ditunggu sampai dengan 1 tahun berjalan. Ditunggu sampai 1 tahun tidak datang juga pemilik budak tersebut. Maka Ibnu Abbas pun menyedekahkan, hadza li fulanin, ini adalah untuk si fulan, uangnya fulan ini aku sumbangkan, aku sedekahkan. Kalau seandainya nanti dia datang, maka aku akan berikan pilihan, apakah dia tetap ingin pahala itu atau aku akan mengganti uangnya. Jadi kalau misalnya ia ingin uang tersebut, maka aku akan berikan, tapi pahalanya untukku. Tetapi kalau seandainya dia tetap sedekah itu untuknya, maka selesailah urusan muamalah tersebut. Nah, Bapak-bapak, Ibu wal hadirat rahimakumullah. Jadi dalam urusan muamalah itu harus diselesaikan dengan manusia yang bersangkutan, Pak. Nah, Bapak-bapak, Ibu wal hadirat rahimakumullah. Jadi luar biasa harmonisasi yang telah dilakukan dalam ibadah puasa ini, bukan hanya sekedar untuk melatih diri kita dari makan dan minum, tetapi juga bagaimana melatih perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Laisa siyam min akli wasyarab, kata Rasul. Tidaklah yang dinamakan dengan siam atau puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan dan juga meninggalkan minum. Walakin asyam minal lagwi warrafasi. Tapi yang dinamakan dengan siam atau puasa itu adalah meninggalkan lagwun, perbuatan atau perkataan yang sia-sia, Pak. Nah ini seharian baik puasa, sakanya sini main catur seharian. Walaupun memang tidak mengganggu orang lain, tapi perbuatan itu sia-sia, Pak. Sia-sia seharian, kecuali sini atlet catur. Nah kalau sini atlet catur kan Bapak, ini lain atlet catur juga, Pak. Sakanya sini menghabiskan waktu aja seharian supaya kada terasa puasa, tapi diisi hanya dengan main catur belaka. Tentu ini adalah perbuatan lagwun, perbuatan yang sia-sia. Warrafath, dan juga perkataan atau perbuatan yang cabul atau tidak senonoh. Nah, Bapak-bapak, Ibu wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu mumpung Ramadan ada di hadapan kita, kita sudah berada di puluhan kedua di tanggal 12 Ramadan. Supaya Ramadan tidak berlalu begitu saja, mari sama-sama kita angkat amal-amal kita sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala, agar kita memang pantas disebut sebagai calon-calon penghuni surga. Yang kedua, yang namanya bulan Ramadan adalah sebagai bulan berkah. Tetapi betulkah kita sudah melewati Ramadan berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali? Sesuai dengan umur kita masing-masing, ada di antara kita yang umur 60, 50, 40, 30 atau di bawah daripada itu. Sudah berapa kalikah kita melewati yang namanya Ramadan? Ramadan dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai bulan yang mulia, bulan
yang penuh dengan keberkahan. Betulkah kita sudah mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan yang selama ini kita sudah lewati? Ma maknal barakah, apa makna berkah yang sesungguhnya? Yang dinamakan dengan berkah itu adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Setiap keadaan yang menjadikan kalian, kata para ulama, semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan dengan berkah. Ada salah seorang sahabat, Pak, yang dia hidup dalam Islam itu cuma 6 tahun, Pak. Jadi pada saat itu dikisahkan sahabat ini bernama Sa'ad bin Mu'az, Islam pada saat dia berumur 30 tahun. Dia ini adalah sebagai pemuka suku atau pemuka kaumnya, kaum Aus. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini walaupun usianya belia 30 tahun, tapi dari semenjak umur sebelum itu dia sudah diangkat oleh kaumnya karena keberaniannya, kemudian karena kehebatannya di dalam menunggang kuda. Dikisahkan pada saat itu salah seorang sahabat Nabi SAW Nabi utus ke Madinah, namanya adalah Mus'ab. Pada saat itu sepupu daripada Sa'ad bin Mu'az diperintahkan oleh Sa'ad untuk menemui Mus'ab ini, agar Mus'ab ini jangan berdakwah di Madinah, karena Sa'ad khawatir kaumnya akan terpengaruh daripada dakwahnya Mus'ab. Diutuslah sepupunya, diutus sepupu menemui Mus'ab. Ya Mus'ab, aku diperintahkan oleh Sa'ad bin Mu'az untuk menemuimu agar engkau jangan berdakwah di kaum kami. Pada saat itu Mus'ab pun akhirnya mendakwahkan, Pak. Maksudnya ajak komunikasi sepupu daripada Sa'ad ini. Pulang-pulang sepupu daripada Sa'ad ini menemui Sa'ad dalam wajah yang begitu berseri-seri. Ternyata dia pun masuk Islam, Pak. Jadi pada awalnya Sa'ad ini mengutusnya, tapi ternyata dia masuk Islam. Pada saat itu Sa'ad bin Mu'az pun juga akhirnya menemui orang tadi, Mus'ab. Jadi pada saat itu Mus'ab berkata, wahai Sa'ad, duduklah sebentar, kita berbicara. Kalau seandainya apa yang telah aku utarakan engkau tidak menerima, maka silahkan. Tapi seandainya engkau menerima, maka terimalah dalam hatimu. Akhirnya Mus'ab pun menjelaskan tentang ajaran Islam dan segala macamnya. Ternyata luar biasa, Pak. Allah membukakan hidayah untuk Sa'ad bin Mu'az yang pada awalnya dia sangat membenci Islam, sangat membenci Rasulullah, tetapi ternyata alhamdulillah Allah membukakan hidayah untuknya. Kemudian pada saat itu dia pun pulang ke kaumnya, dia pun mengumpulkan kaumnya. Kemudian dia berkata, man ana, siapa aku? Kemudian kaumnya mengatakan, menjawab, anta raisuna, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah orang yang kami percayai. Apa yang engkau perintahkan maka kami akan taati, apa yang engkau tujukan maka kami akan laksanakan. Kemudian Sa'ad bin Mu'az berkata, mulai hari ini tidak ada seorang pun di antara kalian yang boleh berbicara kepadaku atau haram hukumnya berbicara kepadaku, kecuali dia telah menyatakan keislamannya, mengikuti agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya tidak berapa lama, Pak, setelah itu ternyata seluruh kaumnya, baik itu laki-laki, perempuan, kemudian anak kecil sampai dewasa, semuanya akhirnya masuk Islam dengan Islamnya Sa'ad bin Mu'az, Pak. Nah, dikisahkan Sa'ad bin Mu'az pun ikut dengan Nabi SAW dalam beberapa peperangan. Dari perang Badar, jadi pada saat itu bahkan Nabi meminta pendapat kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk minta pendapat daripada Sa'ad bin Mu'az, karena Sa'ad bin Mu'az ini mewakili kelompok Ansar, golongan Ansar. Pada saat itu Nabi bertanya kepada Abu Bakar, Umar, bagaimana nih? Karena pada awalnya Nabi SAW berangkat bersama para sahabat bukan ingin melakukan peperangan Badar, tetapi pada saat itu hanya ingin mencegat kafilah Quraisy yang lewat. Nah, pada saat itu, tapi ternyata justru kafilah Quraisy ini mengabarkan kepada para koleganya di Mekah
bahwasanya peperangan harus kita lakukan. Akhirnya berangkatlah Pak kaum kafir Quraisy itu dalam jumlah yang begitu banyak, sementara Nabi dan para sahabat itu hanya dalam jumlah yang sedikit dalam peperangan Badar. Ketika itu ternyata kafilah yang ingin dicegat sudah lewat Pak, sudah jauh. Sementara dari Mekah sudah berangkat bersiap-siap pasukan Quraisy dalam peperangan Badar. Di pada saat itu Nabi bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Maka kata Abu Bakar apa? Wahai Rasul, sesungguhnya kami ini ikut bersamamu. Kalau seandainya engkau memerintahkan kami berperang, maka kami pun akan ikut berperang. Tapi kalau seandainya engkau memerintahkan kami kembali ke Madinah, maka kami pun akan kembali ke Madinah. Begitu juga Umar, kemudian Utsman dan sahabat-sahabat utama lainnya di kalangan golongan muhajirin. Sebenarnya Rasulullah SAW menunggu bagaimana pendapat daripada golongan Ansar, karena golongan Ansar ini kan golongan yang sudah berbaiat kepada Nabi SAW, melindungi Nabi dan para sahabat ketika mereka berada di Madinah. Tapi bagaimanakah kalau seandainya mereka sudah keluar daripada Madinah, apakah mereka tetap setia? Ternyata pada saat itu Sa'ad bin Mu'az berkata, ya Rasul, sesungguhnya kami kemanapun engkau pergi, maka kami akan setia kepadamu. Bahkan ketika engkau menyeberangi lautan sekalipun, maka kami juga akan setia kepadamu wahai Rasul. Apa yang engkau perintahkan, maka kami akan taati. Kalau seandainya engkau memerintahkan kami berperang, maka kami juga akan melaksanakannya. Jadi dengan perkataan Sa'ad bin Mu'az seperti itu Pak, maka akhirnya apa? Nabi dan para sahabat-sahabat yang lain pun termotivasi, dalam artian pada saat itu menguatkan dengan perkataan daripada Sa'ad bin Mu'az pada saat itu. Jadi Nabi memerlukan juga dukungan dari golongan-golongan Ansar pada saat itu. Nah, singkat cerita, Nabi SAW dan Sa'ad ikut dalam beberapa peperangan. Dalam perang Badar akhirnya mendapatkan kemenangan, walaupun jumlah kaum muslimin pada saat itu sangat jauh sekali, sedikit. Kemudian dalam perang Uhud sampai-sampai Sa'ad bin Mu'az ini menjadi benteng pertama Nabi SAW, melindungi Nabi SAW sampai pada peperangan Khandaq Pak. Jadi pada saat itu Sa'ad bin Mu'az mengalami luka yang begitu banyaknya. Kemudian sampai-sampai Nabi begitu khawatir dengan keadaan Sa'ad bin Mu'az. Lalu Nabi pun mendirikan kemah di dekat kemahnya Sa'ad bin Mu'az pada saat itu. Pada saat itu Sa'ad bin Mu'az karena mengalami luka yang begitu banyaknya, maka pada saat itu Sa'ad bin Mu'az memohon kepada Allah, ya Allah, jangan matikan aku sebelum aku memutuskan perkara terhadap Bani Quraizah. Jadi Bani Quraizah ini golongan Yahudi yang siogianya mereka sudah berjanji untuk tetap sepakat damai di Madinah Pak. Tapi ternyata mereka justru memboikot, mereka justru mengkhianati perdamaian tersebut dengan ikut-ikutan bersama kaum kafir Quraisy pada saat itu. Maka itu Nabi SAW diperintahkan oleh malaikat, kejar orang-orang Bani Quraizah, karena sesungguhnya mereka sudah berkhianat terhadap perjanjian kepadamu wahai Rasulullah SAW. Ketika itu Bani Quraizah sudah, bahasanya sudah ditaklukkan, tinggal dieksekusi aja lagi. Maka Bani Quraizah orang-orang Yahudi, mereka ini kan orang-orang Yahudi Madinah. Jadi mereka ini Bani Quraizah ini biasanya berhadap-hadapan dengan suku Aus. Kata mereka, wahai Muhammad, yang akan memutuskan tentang perkara kami ingin itu adalah dari golongan kami. Dari golongan kami juga, yaitu Bani Aus atau juga suku Aus. Maka dipilihlah oleh Nabi SAW Sa'ad bin Mu'az. Wahai Sa'ad, putuskan perkara untuk Bani Quraizah ini, apa kira-kira sanksi untuk mereka, karena mereka sudah berkhianat ikut membantu
kaum kafir Quraisy. Maka pada saat itu Sa'ad bin Mu'az memutuskan perkara, walaupun Bani Quraisyah ini termasuk golongan yang dekat kepada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az memutuskan yang laki-lakinya semuanya dibunuh, sementara yang perempuannya dan anak-anaknya itu semuanya menjadi tawanan perang. Maka pada saat itu Nabi SAW pun mengatakan, satu-satunya manusia yang memutuskan hukum menurut hukum Allah selain daripada para nabi dan rasul ternyata adalah Sa'ad bin Mu'az, Pak. Jadi betapa adilnya, betapa konsistennya Sa'ad bin Mu'az menegakkan hukum Allah selain daripada para nabi dan juga para rasul. Jadi satu-satunya manusia bahasanya yang mampu menerapkan hukum dengan seadil-adilnya untuk para pembelot atau juga para pengkhianat itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya tercapai cita-cita daripada Sa'ad bin Mu'az. Sebelum dia meninggal dunia, maka dia mampu untuk memutuskan perkara tersebut. Nah, pada saat di penghujung daripada ajal Sa'ad bin Mu'az, karena pada saat itu beliau mengalami luka yang begitu banyak, bahkan Nabi SAW mendampingi Sa'ad bin Mu'az menjelang detik-detik kematiannya. Pada saat Sa'ad bin Mu'az menghembuskan napas terakhirnya, Nabi SAW bersabda, "Hadzal ladzi taharrakahul arash." Orang inilah yang kematiannya, meninggalnya dia, arash Allah Subhanahu wa taala bergoncang, Pak. Orang inilah yang menjadikan arash Allah bergoncang pada saat dia meninggal dunia. Wa futihat lahu abwabus sama. Kemudian pintu-pintu langit rahmat Allah itu terbuka, Pak, dengan meninggalnya orang ini. Nah, satu lagi, wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Dan jenazahnya ini digiring dibawa oleh 70.000 malaikat. Luar biasa. Maka itu kata sahabat, ketika kami menjinjing mengangkat jenazahnya itu begitu ringan. Ternyata jenazahnya itu diangkat oleh 70.000 malaikat yang tidak terlihat pada saat itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, padahal keislaman Sa'ad bin Mu'az itu hanya 6 tahun, Pak. 30 tahun dia masuk Islam, kemudian 36 tahun dia meninggal dunia, 6 tahun saja. Tetapi betapa berkahnya umur yang Allah kasihkan untuknya. Nah, jadi sebenarnya yang namanya berkah itu bukan hanya sekedar panjang atau pendek umur. Kalaupun panjang umur tapi tidak menambah ketaatan seseorang kepada Allah, berarti umur tersebut bukanlah umur yang berkah. Tapi sekalipun pendek umur seseorang, ada mungkin di antara orang yang meninggal dunia di usia yang muda, relatif muda, tetapi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Itulah sebenarnya berkah dalam umur yang Allah titipkan kepadanya. Oleh karena itulah Ramadan seharusnya menjadi bulan yang berkah bagi kita. Tinggal bagaimana masing-masing kita memaknainya. Apakah memang betul Ramadan yang telah kita lewati berkali-kali itu menjadi Ramadan yang berkah bagi kita? Jangan-jangan itu hanya sekedar janji Rasul tapi kita tidak meraihnya. Jangan-jangan kita hanya membiarkan berkah itu berlalu berkali-kali dalam hidup kita, tetapi tidak menambah sedikit pun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan di tahun ini betul-betul menjadi Ramadan yang berkah bagi kita, dalam artian bahwasanya kita dapat meningkatkan amal-amal soleh kita dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka itu ada pepatah Arab mengatakan, laisa la'id liman libasuhu jadid. Tidaklah yang dinamakan atau dikatakan dengan id itu adalah hanya dengan menggunakan baju baru. Walakinnal id liman ta'atuhu yazid. Tapi yang dikatakan dengan id itu adalah bagi siapa yang ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena pelatihan dalam bulan Ramadan betul-betul dia maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Demikian mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan Ramadan ini adalah sebagai bulan yang berkah, betul-betul berkah bagi kita. Karena tadi makna berkah itu adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Setiap keadaan, setiap momen yang menjadikan seseorang semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan dengan berkah secara hakiki.
Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.